Ya saudara, kami kembali lagi dengan Info Sehat TVRI Stasiun Sulawesi Utara dengan topik kita keputihan dalam kehamilan, dan kita akan lanjut dalam diskusi kita. Baik dokter, banyak hal yang sudah kita bicara tadi ya. Namun saya ingin bertanya juga gitu dok ya. Kan ini selain problem bagi ibu, problem juga bagi suami tentunya. Betul sekali. Nah, bagaimana nih kalau si bapak sudah kepengen gini, sementara ibunya hamil dengan keputihan gitu, apakah bisa nggak gitu? Atau sebaiknya ditunda atau bagaimana dokter? Silakan dok. Oke, ini memang biasanya kalau udah hubungannya sama wanita pasti kaitannya tentu Iya. tentu dengan aktivitas, karena dia namanya seorang wanita pasti juga apalagi hamil pasti kan ada suami seperti itu kan. Artinya aktivitas seksual juga penting diperhatikan pada seorang wanita hamil. Nah, pada wanita-wanita hamil yang biasanya mengalami keputihan, biasanya sih secara otomatis akan terganggu suaminya, pasti karena akan ada bau yang tidak sedap. Kemudian mungkin rasa gatal dan nyeri pada wanita itu sendiri. Dan memang kalau memang tadi ditanya seperti itu, sebaiknya memang ditunda. Begitu seorang wanita hamil memiliki masalah keputihan, sebaiknya kita obati dulu dengan obat-obatan yang tentu tepat, yang harus dengan dosis yang sesuai takaran dari dokter kandungan ya. Itu harus diobati dulu. Kalau kemudian itu sudah sembuh, so betul-betul dalam kondisi yang prima, baru silakan aktivitas seksual itu dilanjutkan. Tidak ada larangannya. Oke dok. Nah juga berkaitan dengan ini dok, apakah misalnya frekuensi aktivitas seksual juga mempengaruhi nggak sehingga terjadinya keputihan gitu dokter? Oke, ini memang masih menjadi Kontroversi. kontroversi gitu. Ya. Tapi kita katakanlah biasanya normalnya aktivitas hubungan seksual itu adalah 3 kali dalam 1 minggu. Itu masih dalam batas normal, atau sesedikit-sedikitnya adalah 2 kali dalam sebulan. Itu normal. Jadi artinya kalau memang hubungan seksual itu dilakukan dalam arti rentang dan juga frekuensi yang masih dalam batas normal, itu tidak ada hubungannya bisa menyebabkan keputihan pada wanita. Kecuali tadi misalnya ya memang suaminya mungkin tidak menjaga organ intimnya juga mungkin bersih, atau memang dia ada penyakit juga, saya katakan penyakit kelamin seperti itu, ya tentu itu akan mempengaruhi gitu. Tapi kalau dikaitkan dengan frekuensi hubungan seksual sebetulnya tidak berpengaruh. Begitu. Jadi yang hamil gitu silakan aja gitu kan. Silakan aja, tidak ada larangan. Nggak usah takut kena keputihan gitu kan. Tidak usah takut. Ya. Oke. Saya beralih ke dokter Bobby ya dok. Oke. Nah untuk pasien-pasien seperti ini datang berobat ke rumah sakit ya, tentunya kan sistem manajemen pelayanan yang sudah diatur sedemikian rupa gitu dok ya, sehingga mampu untuk melayani pasien-pasien kehamilan dengan masalah gitu kan. Seperti tadi ada jam persal gitu dok ya. Nah selain jam persal mungkin ada kemudahan-kemudahan apa lagi bagi pasien? Tadi kan dokter sudah mengatakan perlu planning sebenarnya dari awal ya. Mungkin itu bisa menjadi perhatian bagi mereka, untuk mereka bisa mempersiapkan agar pelayanan di sini bisa terlaksana dengan baik, terutama berkaitan dengan pembiayaan gitu dok. Silakan dokter. Jadi untuk di Rumah Sakit Hermana sendiri, kami pelayanan penanganan ibu hamil itu dari persalinan yang normal sampai dengan persalinan yang secara operasi itu kami sudah bisa mampu melaksanakannya. Jadi sekali lagi untuk hal-hal yang membuat semua ini jadi seolah-olah kurang lancar, itu rata-rata itu mengenai biaya. Jadi Rumah Sakit Hermana Lembian membuka sekali komunikasi, membuka sekali jalinan antara pasien dengan manajemen untuk mengatasi masalah ini. Kami sangat-sangat fleksibel. Ini sangat luar biasa ya. Ya, kita harus berikan apresiasi yang luar biasa nih. Direktur kita yang baik hati dan tidak sombong. Gitu kan? Tapi tetap dokter, kami tidak luput dari salah-salah. Jadi tegur kami untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan di Rumah Sakit Hermana. Ya. Untuk pasien-pasien BPJS dan pasien umum tidak ada masalah tidak kan? Ada pembedaan. Tidak ada pembedaan. Tidak ada pembedaan. Oke. Tetap dilayani sesuai dengan SOP-nya gitu. SOP-nya sesuai dengan indikasinya, efektif, efisien dan rasional. Oke. Seperti itu.
Oke, mungkin barangkali Dokter Gandhi ya, kita kembali ya. Eh, saya minta mungkin Dokter Gandhi bisa memberikan edukasi barangkali ke masyarakat gitu ya. Mungkin ini agak di luar sedikit dari masalah keputihan. Tentang bagaimana edukasi bagi wanita-wanita ataupun dengan usia yang masih belia gitu. Usia dini gitu. Yang sudah misalnya haid padahal masih umur 9 tahun barangkali 8 tahunan. Ya, apakah ini ada pengaruh dengan perkembangan zaman sekarang ini atau pengaruh dengan makanan, fast food dan sebagainya? Dan nantinya juga apakah ada pengaruh ketika dia mengalami kehamilan dan rentan terhadap risiko-risiko terjadinya penyakit seperti mungkin keputihan ini gitu. Silakan dokter. Ya, karena memang wanita itu bukan, dikatakan wanita itu bukan ketika dia berumur di atas 17 tahun. Dari ketika dia lahir, ya begitu dia berjenis kelamin wanita, tentu dia sudah memiliki fungsi organ-organ seksual, fungsi organ-organ reproduksi yang harus diperhatikan dari sejak dini. Maka dari itu penting sekali untuk juga bagi para orang tua harus selalu menjaga anak-anaknya tentang bahaya ketika terjadi kehamilan pada usia dini. Karena apa? Karena tentu sebetulnya organ-organ panggul ataupun organ-organ kewanitaan belum siap untuk mengalami proses kehamilan. Sehingga pasti akan terlalu banyak masalah yang akan terjadi, baik itu mulai dari proses hamil itu sendiri bahkan saat proses persalinan. Jadi sekali lagi penting sekali bagi para orang tua untuk menjaga mungkin anak-anak gadisnya. Jangan deh, sebaiknya jangan dulu macam-macam kalau masih usia muda. Sebaiknya isilah dengan hal-hal yang lebih positif. Tadi kalau ditanyakan berkaitan dengan makanan, memang dengan kondisi global yang sekarang sudah makanan, kemudian macam-macam vitamin yang beredar itu kan, wah harusnya kan tingkat gizinya lebih baik. Harusnya tingkat gizi lebih baik, akan tetapi banyak juga produk-produk makanan itu yang sepertinya fast food, cepat saji itu sebetulnya tidak baik. Tidak baik walaupun tidak secara langsung, tapi itu mempengaruhi. Memang ada pengaruhnya terhadap kesehatan dari organ reproduksi wanita. Jadi tetaplah pilih makanan-makanan yang sehat. 4 sehat 5 sempurna itulah yang paling terbaik kalau menurut Jadi saya. itu bisa juga mempengaruhi terjadinya percepatan haid gitu ya. Ya betul sekali, karena umur muda. tingkat hormonalnya itu akan mempengaruhi dari segi hormonal. Jadi hormon-hormon estrogen, progesteron ini akan lebih dipacu lebih awal. Itulah mengakibatkan sekarang mungkin kalau zaman dulu seorang wanita baru haid itu umur 13, 14. Iya. Sekarang dari umur 9 tahun 9 tahun, 8 sudah haid. Iya. Begitu Early kan, Bang? menarche ya. Nah, bahkan ada yang umur 11 tahun sudah hamil kan seperti Nah, itu kan. Nah, itu memang ada pengaruhnya. Makanya sebaiknya tetap untuk menjaga kesehatan seorang wanita itu sifatnya holistik. Harus dari segala segi. Baik dari segi pendidikan orang tua itu sendiri, makanan, kemudian juga dari segi pola hidupnya seorang wanita itu harus diperhatikan baik-baik. Begitu. Nah, ternyata pola hidup sangat penting juga gitu ya. Betul sekali. Ketika kita menjaga kesehatan gitu. Oke, nah barangkali terkait dengan pandemi ini, ya dok ya. Nah, ada kan pasien-pasien yang mengalami sakit gitu kan, dan kemudian takut untuk datang ke rumah sakit Betul. mengenai pandemi. Kemudian ada stigma di COVID kan lah dan sebagainya gitu. Bagaimana dokter menanggapi hal ini gitu dok? Ya, sekali lagi ini mungkin semua dokter sudah berbicara soal hal ini. Itu artinya ketika Anda membutuhkan pertolongan, ketika ada masalah yang Anda alami, khususnya untuk wanita ataupun wanita hamil ya, jangan pernah takut ke rumah sakit. Itu karena kadang-kadang ketakutan atau kekhawatiran yang terlalu besar itu justru akan merugikan Anda. Jadi sebaiknya kalau memang mengalami gejala-gejala COVID yang mungkin sekarang semua mau buka situs apapun sudah tahu kan gejala-gejala COVID itu seperti apa, sebaiknya jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng, langsung datang ke fasilitas kesehatan yang tentu di Rumah Sakit Hermana ini tersedia semuanya ya, dari pemeriksaan semua dokter-dokter kami siap untuk melayani Anda seperti itu. Iya. Oke. Nah, dok, untuk wanita hamil itu sendiri gitu, sebaiknya screening apa sih yang perlu dilakukan? Apakah memang pemeriksaan-pemeriksaan seperti toksoplasma gitu kan, rubella dan sebagainya memang wajib dilakukan gitu pada wanita hamil, dan kemudian
di era pandemi ini apakah setiap wanita hamil baiknya di swab aja atau gimana gitu Dok? Iya kan? Agar kan Iya. bisa lebih aware lah kita, lebih waspada lah gitu kan. Mungkin ada terjadi infeksi di saat terjadinya kehamilan gitu. Silakan dokter. Iya, memang kalau untuk pemeriksaan TORCH itu justru sebaiknya dilakukan justru sebelum hamil. Screening itu dilakukan sebelum hamil supaya kalau kemudian itu ada infeksi-infeksi tertentu yang terjadi pada wanita hamil itu bisa kita segera atasi dulu baru hamil. Gitu kan. Tetapi kalaupun itu dilakukan saat hamil ya tentu segala pemeriksaan itu tidak ada yang jelek gitu. Pasti akan memberikan manfaat walaupun memang agak terlambat. Mudah-mudahan kalau hasilnya semua negatif sih bagus begitu. Tapi kalau ada positif itu yang kadang-kadang menjadi dilema bagi kami mungkin dokter kandungan yang harus memberitahu akan ada masalah seperti ini bagi janin maupun bagi ibu. Seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin kita sudah masuk di akhir sesi ya, Dokter Gani dan Dokter Bobby. Kita akan akhiri dengan kesimpulan. Mungkin silakan diawali Dokter Bobby aja dulu. Silakan Dok. Oke, baik, terima kasih. Dari seorang anak wanita yang masih belia itu harus di-manage baik. Jadi parenting orang tua itu harus mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan ya keutuhan dia punya badan, meskipun ya mungkin di timur ini agak-agak tabu untuk bercerita mengenai alat reproduksi kepada seorang anak yang masih kecil. Tetapi ya itu menjadi tantangan kita semua, di mana kita harus bagaimana cara konteksnya bagaimana untuk bisa memberikan sesuatu itu yang kelihatan tabu tetapi dengan cara yang benar, seperti itu. Jika itu sudah tertata dari awal sampai dengan dewasa, bahkan sampai sudah menikah dan kemudian berencana untuk memiliki anak, kebiasaan manage diri sendiri itu akan menjadi suatu pertahanan yang kuat sehingga tidak menjadi permasalahan yang lebih berat, lebih susah ditangani di kemudian hari. Jadi rumah sakit memang adalah fasilitas kesehatan, tetapi mencegah itu lebih baik daripada menginginkan datang ke rumah sakit. Mungkin seperti itu, Dok. Baik Dok. Iya. Sangat bijak ya. Oke, dan memberi manfaat tentunya ya. Bagaimana menjaga kesehatan dan higienis tentunya bagi masyarakat, tentunya pada wanita hamil. Oke, mungkin kesimpulan sedikit dari dokter. Silakan Dok, terakhir. Ya, kalau dari saya mungkin untuk menutup semua, ya intinya seperti itu. Keputihan itu sebetulnya normal, tapi kalau kemudian itu sudah menimbulkan gejala-gejala yang mengganggu, artinya gejala-gejala yang menimbulkan masalah, sebaiknya jangan takut untuk langsung datang ke rumah sakit ataupun ke ahli, supaya kita bisa mendapatkan pengobatan yang tepat. Karena sekali lagi memang untuk kesehatan itu sebetulnya bukan segalanya, tapi untuk kita bisa melakukan segalanya itu kita butuh untuk tetap sehat. Jadi paling penting tetap jaga kesehatan. Ya, tidak kalah bijak juga nih dokter. Luar biasa dan terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini ya. Semoga bisa memberikan manfaat dan wawasan ya bagi masyarakat juga teman-teman yang hadir di saat ini. Oke, dan saya ucapkan terima kasih para dokter dan para audiens. Dan saudara, demikian topik kita pada hari ini tentang keputihan dalam kehamilan yang telah kita bahas lewat Info Sehat TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Kita berjumpa kembali dalam edisi yang lain. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.